Selamat datang di Cakrif YouTube Channel, tempat Anda menemukan fakta-fakta menarik dan terkini tentang berbagai tokoh dan fenomena dunia. Pada episode kali ini, kita akan mengupas seorang intelektual yang selalu mencuri perhatian dengan pemikiran dan kritikannya yang tajam, Roky Gerung. Di balik kontroversinya, siapa sebenarnya Roky Gerung? Apa saja fakta-fakta terbarunya yang perlu Anda ketahui? Dari biodata hingga peran pentingnya di dunia politik dan akademik, kita akan membahasnya secara lengkap dalam video ini. Pastikan untuk menonton hingga akhir karena fakta-fakta ini mungkin akan mengejutkan Anda. Siapkan diri Anda untuk mengetahui 7 fakta terbaru tentang Roky Gerung yang jarang diungkap di depan publik. Mari kita mulai. Tujuh fakta terbaru Roky Gerung, termasuk biodatanya. Roky Gerung, sebuah nama yang kini kerap menjadi sorotan publik. Sebagai salah satu intelektual Indonesia yang kontroversial, Roky dikenal karena pemikirannya yang tajam, kritikannya yang pedas, dan keberaniannya melawan arus. Dalam video ini, kami akan mengungkap 7 fakta terbaru tentang Roky Gerung, termasuk biodata lengkapnya. Simak sampai akhir karena beberapa fakta ini mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Siapakah Roky Gerung sebenarnya, dan apa yang membuatnya menjadi salah satu tokoh yang begitu fenomenal di Indonesia? Fakta pertama, biodata Roky Gerung. Kita mulai dengan biodata Roky Gerung. Lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 20 Januari tahun 1959, Roky merupakan seorang akademisi, filsuf, dan kritikus politik. Ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia, di jurusan ilmu filsafat, dan sempat menjadi pengajar di universitas tersebut. Sebagai seorang intelektual, Roky tidak hanya terkenal karena pengetahuannya, tetapi juga cara pandangnya yang berbeda dan kontroversial. Inilah yang membuatnya seringkali berada di tengah perdebatan panas. Fakta kedua, pandangan filsafat yang kritis. Salah satu ciri khas Roky Gerung adalah pandangan filsafatnya yang kritis. Dia sering mengkritik kebijakan pemerintah, media, dan bahkan agama. Menurut Roky, kritik adalah bagian dari intelektualisme sejati. Berpikir harus bebas, bukan dibatasi oleh dogma, ujarnya dalam beberapa kesempatan. Dalam beberapa perdebatan politik, Roky sering memberikan pandangan yang berani dan melawan arus, yang membuatnya disegani sekaligus diperdebatkan. Fakta ketiga, kontroversi pernyataan kitab suci fiksi. Salah satu pernyataan Roky Gerung yang paling kontroversial adalah saat dia menyebut, kitab suci adalah fiksi. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari tokoh agama dan masyarakat luas. Namun, Roky tetap teguh pada pandangannya dan menjelaskan bahwa kata fiksi dalam konteks filsafat berbeda dengan pemahaman umum. Meski demikian, kontroversi ini membuat nama Roky semakin mencuat di media massa, baik dalam sorotan positif maupun negatif. Karena udah 2 bulan ini kata fiksi itu menjadi kata yang buruk. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Babat Tanah Jawa itu fiksi. Anda sebut apa aja tuh. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. Sekarang dia dibunuh, kata itu tuh, dibunuh oleh politisi. Fakta keempat, karir akademik dan peran di filsafat. Roky memulai karir akademiknya sebagai dosen filsafat di Universitas Indonesia. Namun, ia kemudian memutuskan untuk berhenti mengajar dan lebih fokus pada kritik sosial serta analisis politik. Keputusannya ini membuatnya lebih dikenal publik, bukan hanya sebagai seorang akademisi, tetapi juga sebagai seorang pemikir publik. Dia adalah pendiri Setara Institute, sebuah lembaga yang fokus pada isu hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme. Yang menimbulkan imajinasi itu. Bahwa ada kitab suci yang udah faktual, tentu saja udah faktual. Tapi kitab suci
sebagai satu istilah selalu berorientasi ke akhirat. Kenorakan mau dibawa, ditampilkan di depan sidang. Yuk bayangin misalnya di sidang itu, terus argumentasinya apa nanti? Kalau saya ditanya oleh saksi segala macam, saya terangin. Fakta kelima, terlibat dalam dunia politik. Meski tidak pernah terjun langsung ke dunia politik praktis, pengaruh Rocky dalam ranah politik Indonesia tidak bisa diabaikan. Komentarnya terhadap pemerintah seringkali tajam, terutama ketika ia mengkritik Presiden Joko Widodo dan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi, hingga demokrasi. Dia sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai acara politik, baik di televisi maupun seminar-seminar, membuatnya dikenal sebagai salah satu tokoh yang vokal terhadap pemerintahan. Punya motif istana memviralkan kesolehan presiden di Afghanistan. Demi apa? Diplomatik, statistik pemilu. Yaitu ini adalah semacam persiapan Republik sedang hamil tua. Isu hantu komunis diucapkan di situ. Lalu dikaitkan lagi dengan, ya kan memang dari awal ada semacam persekusi terhadap ulama itu. Ada surplus kebenaran di pihak penguasa untuk meyakinkan bahwa hanya kami yang Pancasila, yang lain adalah berbahaya itu. Jadi kalau disebut ada orang gila, semua manusia itu punya potensi untuk jadi gila. Problemnya adalah upload nggak kegilaan itu. Jadi gila itu adalah hak asasi manusia. Kebenaran akademis ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Apa nggak gila tuh? Kita anggap Menteri Dalam Negeri. Fakta keenam, pengaruh di media sosial. Dengan era digital saat ini, Rocky Gerung juga sangat aktif di media sosial, terutama di platform Twitter dan YouTube. Melalui media ini, ia kerap membagikan pandangannya tentang isu-isu terkini, dari politik hingga budaya pop. Banyak dari pernyataannya yang viral dan memicu diskusi hangat di kalangan netizen. Dalam beberapa tahun terakhir, Rocky semakin sering hadir di platform-platform digital sebagai seorang intelektual publik yang siap berdiskusi dengan siapa saja. Fakta ketujuh, kabar terbaru dan kegiatan terkini. Fakta terbaru tentang Rocky Gerung adalah bahwa dia masih sangat aktif terlibat dalam berbagai diskusi publik dan seminar. Baru-baru ini, dia turut hadir dalam beberapa acara yang membahas tentang politik global, perubahan iklim, dan demokrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga dijadwalkan untuk merilis beberapa buku yang membahas filosofi modern dan kritik sosial. Di tengah usianya yang sudah memasuki lebih dari 6 dekade, Rocky Gerung tetap berkomitmen untuk menjadi suara kritis bagi masyarakat Indonesia, memperjuangkan kebebasan berpikir, dan mendorong perubahan positif melalui diskusi intelektual. Demikianlah 7 fakta terbaru tentang Rocky Gerung, seorang pemikir kritis yang tak pernah ragu untuk menyuarakan pandangannya, meskipun penuh kontroversi. Dengan segala pencapaiannya di dunia akademik dan politik, Rocky tetap menjadi tokoh yang akan terus diperbincangkan. Apakah menurut Anda Rocky Gerung adalah seorang pahlawan pemikiran bebas atau seorang kritikus yang terlalu tajam? Tulis komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar kami terus dapat menyajikan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Cakrif YouTube channel.